Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Salman Farisi, Digital Business Strategis, Mentor Bisnis, Mentor Digital Marketing. Apa kabar sahabat semua? Semoga di hari-hari akhir bulan Ramadan ini ya, semoga teman-teman masih dalam keadaan yang terbaik ya, sehat selalu, bahagia selalu ya. Terus semangat dalam ibadahnya ya, semangat dalam itikafnya. Siapa yang semalam itikaf di malam 27 Ramadan ya. Dan semoga semuanya kita ini dapat bertemu ya, bertemu dengan hari raya Idul Fitri ya, sehingga kelak nanti di penghujung bulan Ramadan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, bukan sharing sih, ingin beropini lah ya mengenai satu fenomena yang sedang terjadi saat ini yang cukup banyak dijadikan pembicaraan di para netizen ya, di dunia maya, yaitu terkait dengan statement dari Pak Jokowi ya, yang mengajak seluruh rakyat Indonesia ya untuk membeli oleh-oleh khas daerah ya, atau mengkonsumsi oleh-oleh khas daerah ya. Namun ternyata dari statement tersebut ada satu kalimat ya yang menjadi polemik ya, menjadi polemik dan cukup kontroversi gitu ya. Seperti apa ya, kita coba lihat dulu secara utuh seperti apa sebenarnya ajakan dari Pak Presiden kita. Oke, kita lihat videonya. Ini video saya ambil dari YouTube-nya Kompas TV ya. Kita lihat. Produk lokal apa yang digunakan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua hari ini? Tas, sepatu, jaket, atau apa? Jaket dan sepatu yang saya pakai ini jaket, sepatu, adalah hasil produk lokal dan kualitasnya sangat baik. Karena itu, saya bangga buatan Indonesia dan saya juga membelinya secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, pempek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Oke ya, jadi tadi itu statement dari Pak Jokowi ya, yang menghimbau untuk penduduk Indonesia ya untuk tidak perlu mudik lah ya, tidak perlu mudik ya. Yang mana pun juga sudah ada peraturan dan ketentuannya mengenai larangan mudik. Dan dan di situ Pak Jokowi ya, Pak Presiden mengajak rakyat Indonesia kalau mau beli oleh-oleh ya, kalau rindu dengan makan makanan khas daerah, beli online aja ya. Pengen gudeg beli online ya, pengen pempek beli online ya, dan lain sebagainya ya. Namun eh, dalam statement itu Pak Jokowi juga mengatakan satu makanan ya yang namanya bipang ambawang ya. Bipang ambawang itu apa ya? Awal saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu, saya cari tahu ya di Google.
Bipang Ambawang itu memang ternyata makanan salah satu, ya kalau kita ngeliat dari kompas.com ini, kuliner babi panggang khas Kalimantan Barat ya. Dan apa namanya, kalau ngeliat dari beritanya ini dipromosikan pada momen Lebaran, Ramadan dan menjelang Idul Fitri ya. Padahal babi panggang ini kan haram dikonsumsi oleh Muslim. Wah, ini kan kalau kita sekilas ngebaca berita ini ya, kita menerima, mungkin kita sebagai Muslim ya, termasuk saya juga Muslim ya, mungkin akan, oh kok begitu sih statementnya, kok begitu sih ngomongnya ya. Ya, namun kembali ya teman-teman ya, kalau dari sudut pandang saya ya, jadi paling terpenting kita atas sebuah peristiwa itu kita meresponnya secara tepat gitu ya. Kita meresponnya secara tepat dengan mengedepankan semangat berprasangka baik ya, semangat berprasangka baik. Kenapa? Karena ini penting ya, penting dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Tentu saja dengan batasan-batasan ya, batasan-batasan setiap kita tentu punya pedoman gitu. Namun ketika kita merespon segala sesuatu, bagaimana kita bisa merespon positif. Nah, kemudian bagaimana sih dari sudut pandang saya? Dari sudut pandang saya pribadi terkait dengan statement Bipang Ambawang ini ya. Pertama saya pengen mengomentari bagaimana Pak Presiden menghimbau rakyat Indonesia untuk membeli oleh-oleh secara online ya, oleh-oleh daerah secara online ya. Menurut saya ini satu hal yang positif ya. Satu hal yang positif, artinya dengan statement ini mendorong industri e-commerce ya semakin maju ya. Kemudian juga mempromosikan makanan-makanan daerah ya, itu juga makin orang kenal dan menginspirasi. Oh ya, ternyata bisa loh beli makanan daerah itu secara online ya. Dan sekarang kan juga kebiasaan orang belanja secara online itu sudah sudah menjadi hal yang lumrah lah ya. Pokoknya apapun kayaknya hampir semuanya belanja online gitu. Bukan cuma belanja oleh-oleh, bahkan belanja kebutuhan seharian, bumbu masak ya, itu semuanya belanjanya online gitu. Jadi pertama yang pengen saya komentari, statement dari Pak Jokowi ini sebenarnya positif ya, positif mengajak orang untuk belanja secara online gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan ada satu statement makanan yang secara ya, kalau kita konteksnya Bipang Ambawang itu adalah babi panggang ya. Dan babi panggang ini adalah makanan yang haram bagi umat Muslim ya. Kalau secara kita ngeliat dari konten itu sebenarnya itu tidak tepat ya. Tidak tepat dalam artian, loh kok makanan babi panggang itu kenapa dijadi oleh-oleh Lebaran gitu ya. Ya, walaupun kalau netizen lihat sebenarnya di Twitter yang saya baca ada juga yang, atau di Instagram ya, di media yang saya baca juga kan pas Lebaran itu berbarengan dengan kenaikan Isa Al-Masih ya, dimana itu adalah hari raya bagi umat Kristiani gitu ya. Cuman kalau kita lihat konteksnya dari video yang diputar tadi ya, statement dari Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi tidak menyinggung ya hari raya yang lain ya, dia hanya menyinggung hari raya Idul Fitri Lebaran ya. Nah, kemudian kenapa Pak Jokowi bisa mengucapkan itu ya? Kalau dalam hal ini saya tidak menyalahkan Pak Jokowi ya, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi ya. Tentu Pak Jokowi sebagai atasannya ya, sebagai atasan top level manajemen ya, kalau kita bicara dari sisi manajemen, dia sudah mendelegasikan ya, dia sudah mendelegasikan hal-hal yang sebenarnya perintilan tuh, kayak misalnya kita pengen ngomong di media ya, udah ada skripnya, udah ada naskahnya gitu ya. Itu sudah benar ya, Pak Jokowi sudah mendelegasikan kepada bawahannya ya, coba kamu buatkan naskah ini ya, atau ada permintaan dari dalam hal ini Menteri Perdagangan ya, Pak tolong dong Pak mempromosikan makanan daerah ya untuk belanja secara online dan seterusnya ya. Oke, tolong siapkan skripnya gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya melihat Pak Jokowi sebenarnya sudah menjalankan porsi dia untuk mendelegasikan hal-hal yang sepertinya perintilan, sebenarnya kayak gitu kan ya. Perintilan dia kasih ke bawahannya untuk mempersiapkan ya, untuk mempersiapkan skripnya, naskahnya gitu ya. Tapi kok ternyata tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, pertanyaannya, emang Pak Jokowi nggak ngecek dulu apa tuh ya, Bipang Ambawang dan segala macamnya ya. Jujur ya, kalau saya jadi Pak Jokowi ya, ketika diberikan skrip naskah ya sama tim saya atau bawahan saya ya untuk dibaca di media ya, paling saya akan bilang gini, gimana nih skripnya, aman, paling gitu aja gitu ya. Enggak, kalau kita sebagai top level masih yang perintilan-perintilan kayak gitu, nah itu
akan sangat apa ya, menurut saya eh, membuang waktu lah, mengurus energi ya gitu ya. Karena eh, Bipang sendiri saya pun baru tahu setelah googling ya, setelah googling gitu. Mungkin teman-teman yang di Kalimantan sudah tahu gitu, tapi kalau yang di luar Kalimantan kan nggak tahu gitu ya. Jadi ya Pak Jokowi nggak salah juga, mungkin dia dia paling cuma bilang sama ini gimana nih, udah aman aman Pak. Silakan Pak dibaca, ya udah aman gitu. Nah berarti yang kalau mau bicara menyalahkan ya, siapa ya yang bikin skrip itu sebenarnya ya, ya yang bikin skrip itu tuh yang harus di apa namanya, dapat konsekuensi lah ya, dapat konsekuensi atas kesalahan dia gitu. Karena kan dia punya satu pekerjaan ya, dia one job gitu ya kalau di meme itu ya. Dia punya satu pekerjaan yang ternyata itu membuat eh, pimpinannya, dalam hal ini Pak Presiden itu menjadi apa namanya, menjadi punya citra buruk di hadapan apa, halayak ramai gitu ya. Jadi kalau boleh, siapa yang kasih sanksi? Ya itulah yang bikin skrip ya kalau menurut saya ya. Yang kasih skrip, kasih sanksi apa, kayak ditegur ya, apa kalau di perusahaan mungkin ada SP1, SP2 gitu ya. Ya. Karena itu kesalahannya sangat fatal ya. Dalam kaidah PR itu sangat fatal sekali gitu ya. Membuat satu narasi ya yang disampaikan kepada spokesperson yang ternyata narasinya itu justru blunder gitu ya. Blunder dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu ya. Atau malah menjadi eh, apa namanya, backfire gitu ya, menjadi memberikan apa namanya, sentimen yang negatif gitu ya. Jadi dalam hal ini eh, dalam konteks Pak Jokowi membaca dan ternyata kan orang pasti tanya, kenapa Pak Jokowi nggak meriksa? Kalau menurut saya pasti Pak Jokowi ya, ini aman ya, aman, oke ya. Dia percaya lah, dia dalam konteks ini dia sudah percaya sama timnya dia, dan seperti itulah harusnya seorang pemimpin gitu. Dan langkah selanjutnya, ketika bawahannya melakukan kesalahan, tugas pemimpinlah untuk menegur, ya, untuk memberikan konsekuensi, ya. Konsekuensinya, kenapa kamu nulisnya kayak gitu? Tahu nggak? Gara-gara kamu ngomong kayak gini, gara-gara kamu nulis kayak gini, saya jadi ngomong salah gitu ya. Ini kamu saya kasih konsekuensi deh, kasih SP lah, kasih skor atau denda atau apapun lah ya. Itu harus dijalankan ya. Mekanisme itu harus dijalankan ya. Supaya apa? Supaya si anggota timnya pun jadi tahu gitu ya, supaya ini menjadi pelajaran yang berharga buat dia, bahwa kedepannya dia harus profesional menjalani pekerjaannya tanpa kesalahan ya. Dalam kesalahan, kalau perlu zero lah ya, zero kesalahan gitu. Nah itu yang dalam konteks ini Pak Jokowi membacakan itu, dia sudah benar sih menurut saya ya, sudah benar gitu. Memang isinya salah gitu ya, tapi dia membacakan dan dia sudah mendengarkan itu sudah tepat ya, dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks tata manajemen ya. Bisa jadi statement saya ini salah ya, silahkan teman-teman kalau yang ingin mengkoreksi. Nah, dan ternyata memang dari Pak Menteri Perdagangan ya juga kan sudah meminta maaf gitu ya. Pak Menteri meminta maaf atas insiden tersebut gitu. Berarti beliau juga mengakui, wah ini ada yang salah nih ya. Kan mungkin yang bikin skrip kan bukan Pak Menteri juga gitu. Yang bikin skrip mungkin anak buahnya beliau gitu ya. Nah, jadi anak buahnya inilah yang harus dikasih konsekuensi gitu ya, dikasih apa? Teguran lah ya, punishment lah ya kalau bahasa horornya gitu. Cuma saya lebih senang istilahnya konsekuensi gitu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Maksud saya menjadi pelajaran bahwa bagaimanapun setiap fenomena kita harus right respon lah ya. Kita harus merespon secara tepat supaya kita nggak terlalu terbakar emosi, dan sehingga emosi negatif ini menguras energi kita gitu. Karena kan ada banyak hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan gitu ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini ya, kita tetap menjaga semangat, harus tetap supaya bisa ibadahnya sampai akhir bulan Ramadan ya, menjadi akhir yang terbaik gitu ya. Ya paling ya itu opini dari saya ya. Jadi kalau boleh disamerikan, pertama ajakan Pak Jokowi untuk membeli oleh-oleh daerah itu ada satu hal yang baik ya, satu hal yang bagus, satu hal yang positif. Terus yang kedua, adapun Pak Jokowi ya menyampaikan satu pesan ya, itu juga sudah oke secara prosedural menurut saya ya. Yang salah itu kan kontennya ya. Dan konten ini Pak Jokowi sebenarnya sudah mendelegasikan ya, udah menaruh percayaan ke bawahannya ya, ke timnya. Tapi ternyata timnya terjadi masalah ya dalam penyajian kontennya ya.
Jadi dalam konteks ini sebenarnya Pak Jokowi sudah tepat tuh, dia sudah mempercayakan ya. Ya, mungkin yang perlu diperbaiki bagaimana mekanisme di bawahnya ini bisa lebih rapi lagi. Terus yang ketiga, ya untuk kasus ini ya sudah tepat sebenarnya Pak Menteri meminta maaf dan dia mengakui bahwa ini sebuah kesalahan. Dan yang selanjutnya ya menurut saya perlu ada punishment ya yang nggak harus dibawa ke publik lah. Ini loh orangnya nih yang kemarin nulis nih, nggak perlu ya. Jadi kasih punishment biar dia bisa jadi pelajaran. Dan ini juga pelajaran buat Pak Presiden dan buat kita semua tentu saja ya, bahwa bagaimanapun kita perlu apa ya, memastikan bagaimana supaya anggota tim kita bisa bekerja secara tepat gitu, secara sesuai. Ini satu hal yang nggak mudah sebenarnya gitu ya. Tapi jika kita bisa memberikan arahan tepat ya, kita menjadi teladan yang tepat ya, ini akan membuat tim kita bisa melakukan sesuai apa yang kita visikan ya, apa yang kita misikan gitu ya. Jadi visi dan misinya ini bisa sesuai ya. Oke, itu opini dari saya ya. Silakan buat teman-teman yang mungkin ada komentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk follow, untuk like, untuk subscribe ya. Boleh di-share silakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari baik.